Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang peringatan 17 Agustus, di awal bulan Agustus ini kita mulai dengan berkorban untuk membahagiakan keluarga dan para sahabat dimanapun yang kita kenal. Insya Allah dengan berkorban, hidup kita akan lebih berkah, bisa memberikan manfaat bagi diri kita dan orang lain. Rasulullah bersabda, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi manusia. Inilah proses atau detik-detik pemotongan hewan kerbau. Selamat menyaksikan. Di samping melihat proses pemotongan hewan korban, juga di sini ada pembuatan sate tentunya. Buat yang hadir nanti setelah selesai tugas, semuanya biasanya bebacakan atau makan. Nah, ini kita lihat tokoh muda sedang memegang tusuk sate. Luar biasa. Kita lihat sudah dapat berapa banyak tusuk satenya. Nah, ikutin terus. Nah, itu satenya luar biasa. Mana-mana. Nah, sudah dapat banyak sekali. Barokallah. Semoga barokah. Nah, kita lihat saudara kita. Nah, kita mulai proses pemotongan kerbau. Ya Allah, kasihan Allah. Gak diikat sekalian satu. Oh, belum. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, Masya Allah. Ini ya pemotongan kerbau. Nah, saudaraku,
Itulah proses pemotongan kerbau yang sungguh luar biasa. Lihat betapa darah mengalir begitu deras. Subhanallah. Semoga darah-darah para syuhada, subhanallah, setelah dipotong maka dilanjutkan dengan dikuliti, dipotong kecil-kecil, dikilo untuk dibagikan kepada para duafa atau pada umat yang dalam hal ini tentunya mereka lah yang berhak menerimakan tugas-tugasnya. Lihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudaraku, itulah sekilas proses mengenai pemotongan daging kurban. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya marilah kita simak firman Allah Subhanahu wa taala agar hati kita makin tentram. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waalaikumsalam. Kabar, Mbak Buana kabar. Kelihatan anaknya aja yang kesini. Ustaz kecil, Ustaz kesini. Kecilnya aja, Ustaz besarnya nggak masuk. Itu orang Ustaz kecil aja ya anaknya ya. Nasi padangnya terlambat. Ini bisa siapa, San? Ya, silakan. Enak. Iya, penting. Min ayatin aunutihana tibi khairin minha misliha. Iyalah, kan. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang ikhlas, Bang. Pahalanya mengalir, Bang. Apa saja ayat yang kami nasihkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Pokoknya cihunduran, Mbak. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Wa ma lakum min dunillah. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin
Galing ba ya? وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Mau kue? Dan tiada bagimu selain Allah Masih. Itu enak sehat. seorang pelindung maupun seorang penolong. Sendiri ya. Paling kalau ada yang nanya gitu, teman-teman yang udah pada punah gitu. Oh. Kalau saya mah pengembangannya yang belum bisa. Anturiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Kudu iya, kudu kerjanya kerasnya. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla. Kalau itu apa? Bisa mulat nanya. Makan tangan aku. Dalla sawa'as sabil. Faqad dalla sawa'as sabil. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul? Kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu. Dan barang siapa menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat. Besok beres lah. Oh, mau. Jadi bapak. Ya, itu harus jadi bapak. Di jalan yang lurus. Wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dalla sawa'as sabil. Masaknya di mana, Kang? Shadaqallahul azim. Ngejo di mana ngejo nak? Ngejo. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pesan yang terkandung dari ayat-ayat yang barusan Ana baca, sungguh luar biasa. Di antaranya ayat 106 memberikan pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat 107 Allah menegaskan kembali bahwa sesungguhnya kerajaan langit dan kerajaan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak berpihak kepada Allah, maka tidak ada pelindung maupun penolong. Ayat ini menegaskan bahwa tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Datangnya pertolongan Allah ada sebabnya perjuangan kita membela Allah Subhanahu wa taala.
Kebanyakan manusia hanya berangan-angan ingin ditolong Allah, tetapi tidak mau berjuang demi tegaknya agama Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat terakhir, ayat 108, Allah bertanya, kepada kita bahwa ada sebuah kaum pada zaman Nabi Musa yang dahulu. Mereka menghendaki menukar keimanan dengan kekafiran. Maka sungguh orang tersebut adalah orang yang sesat, jauh dari jalan yang lurus. Dengan kata lain, pesan ayat ini adalah barang siapa yang menukarkan keimanan dengan kekafiran, maka berada dalam kesesatan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita amalkan pesan-pesan ayat tadi supaya kita menjadi orang-orang yang kuat hubungannya dengan Allah, memiliki akidah yang kuat, akidah yang amik, akidah yang kuat, hubungan dengan Allah yang baik, dengan membaca Al-Quran. Sebanyak mungkin kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehari selembar, 2 lembar, 3 lembar, itu dalam rangka membina komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai saudara lewatkan dalam sehari tidak membaca Al-Quran. Sungguh keterlaluan, di hari itu Anda memakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak mau dialog dengan Allah. Bagaimana cara dialog dengan Allah? Qiraatul Quran, membaca Quran. Ayolah saudaraku, sahabatku, kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Setelah kita cinta kepada Al-Quran, kita coba pahami Al-Quran supaya kita tambah yakin dengan Al-Quran. Lebih jauh setelah kita yakini Al-Quran, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dakwahkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita, kepada seluruh yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa kekuasaan itu milik Allah. Dan kita orang-orang yang diberi amanah menjadi pemimpin, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariatnya, untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalian dikasih kepemimpinan untuk membimbing umat, membimbing masyarakat ke jalan Allah, bukan sebaliknya, saudaraku. Dialog yang kedua yaitu komunikasi dengan Rasulullah. Marilah kita banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
membaca sholawat. Siapa yang membaca sholawat 1 kali akan dibalas dengan 10 kali. Subhanallah. Nanti orang yang paling mulia di hari kiamat adalah orang yang banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Maka janganlah kita keringkan lisan kita untuk membaca Al-Quran dan untuk membaca sholawat. Itulah tahap pertama kita menggiring hati kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, menata hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah saudaraku yang dapat saya sampaikan. Tausiah ini buat diri saya dan untuk siapapun yang mau mengambil hikmah dari dialog kami dengan Al-Quran pada pagi hari ini. Nggak tahu. Hari ini adalah tanggal 1 Agustus, di mana ada hari yang disakralkan oleh bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus. Oleh karena itu, kalau kita ingin merdeka dari segala perbudakan dunia ini, kita kembali kepada tauhidullah, kembali kepada keyakinan kepada Allah. Karena hanya dengan itulah kita akan merdeka, baik di dunia maupun di akhirat. Karena dalam ayat tadi dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan ada yang di bumi. Kita ini semuanya ngontrak. Kita ini semuanya ngontrak. Kita semuanya pinjam. Kita ini hanya dipinjami oleh Allah untuk hidup di dunia ini. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu yang umurnya sudah di atas 50 tahun, kontrak kalian mungkin tinggal 10 tahun lagi. Ayo giring anak kita membaca Quran. Ayo giring saudara kita mengaji, membaca sholawat, agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas syiratal mustaqim. Ghafarallahu lana wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.